Halo, selamat datang di seri video belajar saham dari nol banget bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam video ini saya akan menjelaskan hal-hal yang paling basic, yang paling dasar bagi rekan-rekan yang mau belajar untuk berinvestasi atau trading saham kayak gitu. Materi ini adalah materi cuplikan, bukan, ini adalah materi chapter 0 dari webinar belajar saham dari nol lagi yang kami adakan. Jadi karena saya rasa mungkin untuk chapter ini banyak sekali yang membutuhkan dan tentunya mungkin untuk chapter-chapter yang sangat mendasar kayak gini orang nggak mau invest. Jadi saya mau coba sharing tentang materi modal saham dalam video ini untuk rekan-rekan bisa tahu modal yang tepat untuk berapa besar dan setiap orang kurang lebih hal-hal apa aja yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur modal pertama, modal awal untuk berinvestasi saham, seperti itu. Oke, pembahasan jadi pertanyaan yang akan saya jawab dalam video ini adalah berapa modal yang pas untuk mulai main saham, kayak gini. Nggak usah terganggu dengan kata mainnya, yang pasti ya main, trading, berinvestasi, inti prinsip modalnya sama. Jadi modal untuk main saham, jadi yang pasti satu hal sebelum Anda berpikir ini cukup atau enggak, kurang, pasnya berapa dan lain-lain. Satu hal yang Anda harus tahu adalah modal setiap orang itu berbeda. Modal yang ideal untuk setiap orang berbeda. Seorang anak kuliahan berbeda dengan orang yang baru kerja. Berbeda dengan orang yang sudah jabatan manajer, direktur, CEO, dan lain-lain. Setiap orang punya modal ideal yang berbeda. Jadi nggak bisa dipukul rata. Paling bagusnya 100 juta. Tidak bisa. 100 juta itu bisa jadi sangat kebanyakan buat orang. Bisa sangat kekecilan bagi orang lain. Dan kalau modal terlalu besar dan terlalu kecil, itu akan mengganggu proses pembelajaran Anda dalam trading atau berinvestasi saham. Nanti jelaskan kenapa. Jadi, tentunya untuk menentukan, Anda butuh tahu 5 prinsip untuk menentukan modal yang ideal. 5 prinsip itu apa? Durasi, eksistensi, signifikansi, diversifikasi, dan strategi. Ini 5 prinsipnya. Jadi kalau Anda mau tahu berapa modal yang ideal untuk Anda pelajari 5 prinsip yang akan saya jelaskan dalam video ini. Pertama adalah eksistensi. Eksistensi sedang mengatakan berapapun modal yang Anda, pastikan uangnya ada, modalnya ada, eksis. Bukan modal pinjaman dari bank, bukan pinjaman online dan lain-lain. Itu sangat tidak sehat untuk memulai berinvestasi dengan modal pinjaman, segala macam dijaminkan untuk trading saham, itu sangat tidak sehat. Karena bukan berarti selalu gagal, mungkin kalau seorang profesional trader yang sudah tahu risikonya dan lain-lain, bisa minjem uang, bisa pakai margin, bisa pakai pinjol, itu dengan catatan dia sudah profesional, dia udah melewati semua proses panjang untuk berani minjem uang. Pengusaha besar pun di luar saham dia minjem uang ke bank. Tapi karena dia hebat, pinjaman uang itu bisa meningkatkan. Kalau Anda dari nol, jangan berpikir itu. Saya menjelaskan ini untuk menyelamatkan Anda di awal. Jangan sampai Anda hancur karena Anda gagal, trading Anda hancur, karena gagal di sini aja. Karena modalnya pinjaman dari bank atau pinjaman online. Itu pertama. Jadi pastikan uang Anda. Bahkan saya sempat cerita, ada waktu itu saya ngobrol salah satu seminar kami, ada orang yang ini datang, dia pengusaha cukup besar. Terus dia bilang, "Wah, Pak, saya thank you untuk ikut seminar ini dan saya oke banget, saya ngeliat bursa saham ini sangat berprospek," dia bilang. "Saya mau mengajar anak saya mau nyuruh anak saya, ngelatih anak saya untuk trading." Oke, terus dia bilang. Terus dia tanya pertanyaan yang sama, "Modal yang cukup berapa ya, Pak? Saya harus kasih modal dia berapa?" Saya yakin kalau saya ngomong 1M pun dikasih sama si pengusaha itu ke anaknya buat modal trading. Karena memang duitnya banyak. 1M itu cuma angka. Duitnya memang banyak. Cuma yang saya bilang adalah, "Pak, kalau anak Bapak mau belajar, kalau memang dia punya passion, serius mau belajar,
Saran saya, jangan trading modalnya dari Bapak. Pakai modal dia. Karena itu akan memberikan pelajaran yang jauh lebih baik daripada pakai modal Bapak. Biar dia lebih peduli, biar dia lebih memahami, biar dia lebih niat belajar dan lain-lain. Itu yang saya bilang. Jadi eksistensi sangat penting. Itu poin pertama. Kedua adalah durasi investasi. Kalau Anda trading, oke, niat Anda trading scalper day by day, tapi kalau modalnya hanya akan ada dalam waktu 1 bulan, itu sangat bahaya. Durasi yang terlalu pendek akan memberikan tekanan terlalu besar bagi seorang trader atau investor dan membuat tingkat kesulitan trading jauh lebih besar dan sangat berbahaya, terutama bagi trader yang masih baru. Makanya orang bilang trading itu harus pakai uang dingin. Bukan berarti beli sekarang baru bisa dijual 10 tahun lagi, bukan. Beli di sekarang jual 15 menit lagi pun bisa. Tapi kalau Anda trading pakai uang dingin dengan durasi yang cukup panjang, walaupun mungkin sebulan udah untung Anda keluarin, no problem. Tapi pastikan sebelum mulai itu durasinya cukup panjang. Karena kalau durasinya terlalu pendek, ada jadi tekanan untuk untung terlalu cepat. Untuk mengambil risiko terlalu tinggi, itu yang akan biasanya menghancurkan para trader atau investor newbie. Jadi jika Anda punya tabungan 100 juta, jauh lebih baik berinvestasi 25 juta dengan durasi 1 tahun daripada 50 juta dengan durasi 6 bulan, apalagi 25 juta dengan durasi 1 bulan. Anda punya uang di tabungan 100 juta, mau diinvestin. Bulan depan Anda butuh 75 jutanya. Atau butuh 50 jutanya lah. Bulan depan. Tapi bulan ini 100 jutanya nggak dipakai. Jadi Anda pikir, saya akan invest 100 juta dengan durasi 1 bulan, itu sangat berbahaya. Kalau contohnya kayak gini, saya tanya, ini 100 juta ini akan dipakai semua nggak? Enggak sih, 25 juta pasti sampai tahun ke depan pun nggak akan dipakai. Saran saya, pakai 25 juta dulu. Mungkin Anda akan beranggapan, tapi returnnya kecil. Kalau 100 juta untung 10%, langsung untung 10 juta dalam sebulan. Kalau 25 juta cuma 2,5 juta. Nggak seperti itu. Ingat, untung 10 juta bisa juga berarti rugi 10 juta. Jadi, saya selalu mengatakan, setia untuk hal yang kecil. Kecil memang berbeda setiap orang, tapi setia dalam jumlah yang oke, yang ini jangan fokusnya untung mulu. Fokusnya adalah bertahan, mengatur, karena mengatur modal ini strategi awal. Persiapan nih. Anda belum perang nih, baru ngatur bekal. Bursa saham itu perang, adu pintar, adu strategi, adu sabar. Bursa saham itu perang, Anda baru ngukur bawaan Anda berapa banyak. Jangan salah dari ngukur bekal dulu, bawaan bekal Anda berapa banyak, jangan salah di situ. Jadi ikuti. Itu durasi investasi, itu sangat penting. Pastikan Anda punya durasi yang jelas. Kalau durasinya sebulan, mendingan gak usah, kalau kata saya. Kalau Anda newbie ya, kalau Anda profesional, semua udah dengan segala kemampuan, pengalaman, saya gak usah ngomong. Tapi kalau Anda newbie, durasi sebulan gak usah. 3 bulan pun pikir-pikir lagi deh. Kalau Anda punya uang 10 juta, dingin 3 bulan, tapi ada 5 juta dingin 6 bulan, mendingan trading pakai 5 jutanya aja. Asal dia punya waktu 6 bulan. Kayak gitu. Durasi investasi sangat penting. Ya, Anda yang tahu tabungan Anda berapa, modal Anda berapa, ini berapa, itu sebabnya bagi semua orang beda. Jadi, tapi prinsip ini yang harus Anda pahami. Selanjutnya adalah signifikansi. Ini yang mungkin jarang diajarkan sama orang. Signifikansi sedang mengatakan seberapa penting dan berharga uang yang Anda gunakan untuk trading atau investasi saham terhadap kehidupan Anda. Artinya apa? Ini saya kasih contoh. Contoh, uang senilai 2 juta bagi yang punya tabungan 3 juta, itu jauh lebih berharga, bahkan jauh lebih besar daripada uang senilai 100 juta bagi mereka yang tabungannya 200 juta. Jauh lebih besar.
uang senilai 2 juta untuk yang punya tabungan 3 juta itu jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh lebih signifikan daripada uang senilai 100 juta bagi mereka yang punya tabungan 200 juta. Jadi modal besar, modal lebih, kalau orang modalnya 2 juta dan tabungan 3 juta, ini lebih besar daripada modal 100 juta dan tabungan 200 juta. Karena lebih berharga. Kalau hilang, sakitnya lebih sakit. Kalau nyangkut, deritanya lebih besar. Kalau untung, happy-nya lebih besar. Karena lebih signifikan daripada 100 juta sampai 200 juta. Kenapa signifikansi ini penting? Kenapa signifikansi ini penting? Sebentar. Oke, kenapa signifikansi ini penting? Karena kalau Anda trading dengan jumlah yang terlalu besar, terlalu signifikan, pressure trading Anda akan jadi bisa jadi terlalu besar. Saya kasih pengalaman. Dulu saya trading sukses. Pas awal-awal saya ngerasa trading saya udah oke. Cuan saya udah oke. Return saya udah berapa sekian persen nih, 15% sebulan dan lain-lain. Tapi modal saya ya pas-pasan. Signifikan buat saya modal saya pada saat itu. Tapi ya belum cukup buat makan, buat nyuci rumah, belum cukup profitnya karena modalnya pas-pasan. Kalau profit 15% sebulan, kalau modal 10 juta kan cuma 1,5 juta, belum cukup buat hidup. Kayak gitu. Jadi modal pas-pasan. Dan karena itu, karena saya udah mulai pede, langsunglah pengalaman saya, ada yang naruh duitnya. Ya udah, saya taruh duit dalam jumlah besar. Yang naruhnya banyak duit. Lu tradingin aja. Dan saya merasakan signifikansi itu sangat-sangat berpengaruh dalam trading saya. Anggaplah waktu itu saya mulai trading dengan modal 10 juta, tiba-tiba dikasih 200 juta, 200 juta goyang sedikit, turun 1-2%, udah 4 juta. Udah 4 juta ruginya, kayak gitu. Modal 200 juta. Itu sehari-hari, dulu sebulan untung saya 1,5 juta. Jadi deg-degannya lebih parah, takutnya lebih besar. Kalau pas profit untungnya lebih besar, itu membuat saya jadi jauh lebih stres, jauh lebih tertekan. Karena modalnya terlalu besar. Jadi butuh adaptasi, awal-awal trading langsung nyangkut mulu. Padahal analisanya sama. Jadi signifikansi itu sangat berpengaruh. Kalau modal terlalu besar, itu bisa memberikan pressure. Ada juga pertimbangan, ada orang seperti saya yang kalau tradingin uang orang, hasilnya lebih jelek. Karena saya merasa bebannya lebih besar. Tekanan psikologisnya lebih besar. Ada juga kenalan saya, dia bilang, gua sih nggak trading pakai duit gua. Kenapa? Oh, keterlaluan lu, duit orang doang yang dia bilang, tapi gue lebih bagus trading pakai duit orang. Kok bisa? Kata, iya, gue kalau duit gue takut hilang, kalau duit orang gue nggak takut. Tapi karena dia nggak takut, lebih tenang, lebih damai, dia bisa menganalisa dengan lebih baik. Jadi kembali lagi Anda harus menilai. Jadi modal yang terlalu besar akan memberikan pressure yang terlalu besar. Tapi bukan berarti modal yang terlalu kecil bagus, enggak juga. Kalau tabungan saya 100 juta, saya trading 1 juta, saya akan cuek banget. Kayak main-main aja, kayak makan-makan gitu. Kayak happy-happy aja, jadi nggak ada pressure. Karena toh untung 20% juga cuma 200.000. Cuma sekali ngafe. Itu untungnya udah 20% kan. Karena orang yang punya tabungan 100 juta wajar ngafe 200.000 sekali ngafe itu wajar. Karena dia punya tabungan 100 juta. Sementara kalau dari sisi profit itu udah 20% profit dalam 1 bulan. Jadi nggak ada artinya. Kalau orang nggak ada artinya, dia pertama cenderung ngasal. Ada orang yang ngasal. Kayak gitu.
atau cenderung jago karena nggak ada beban. Cut loss disiplin, profit taking disiplin, receh. Ini cuma main-main doang. Itu sebabnya misalnya trading forex, trading apa, orang kasih dummy. Idenya seakan-akan manis tapi itu mencelakakan. Coba aja dummy dulu, coba aja akun demo dulu pakai duit-duitan. Jadi Anda ngerasa, karena ketika akun demo bukan uang Anda ngerasa, gampang banget ya trading, nggak ada pressure-nya, nggak ada tekanannya, semua yang dipelajari gampang, karena nggak ada tekanannya. Kalau habis pun Anda buat akun demo baru, selesai. Nggak ada beban. Itu yang membuat banyak sekali orang, mayoritas orang celaka misalnya trading forex. Karena awalnya dia pakai demo, udah ngerasa sakti, pas duit beneran hilang duitnya. Karena dia baru merasakan pressure terbesarnya. Jadi tabungan modal itu nggak boleh terlalu besar, terlalu pressure, nggak boleh terlalu kecil, terlalu nggak ada pressure. Jadi harus pas. Berapa banyak pasnya? Itu yang repot kan. Setiap orang beda, profil risikonya beda. Cuma saya biasanya kalau ada orang newbie yang mau nanya ke saya bilang gini aja, saya bilang, saya nggak tahu berapa terlalu besar buat Anda, terlalu kecil buat Anda, saya nggak tahu, kayak gitu. Cuman saya bilang, kalau Anda mau invest di saham, mau belajar, pastikan uang yang Anda taruh di bursa itu setahun nggak akan Anda tambah, nggak akan Anda kurang, saya bilang. Setahun, kalau bisa 2 tahun. Maksudnya apa? Gua nggak tahu tabungan lu berapa, gua nggak tahu biaya lu berapa, kayak gitu, nggak pengen tahu juga. Tapi kalau mau trading ini misalnya, Anda mau pasang modal 100 juta, pastikan si 100 juta itu Anda komit di awal, nggak akan ditambah sampai 1 tahun ke depan. Nggak akan juga dikurangi sampai 1 tahun ke depan. Karena kalau dengan komitmen durasi 1 tahun tadi, dia akan mikir, kalau tabungannya 10M, dia cuma trading 100 juta, dan nggak akan ditambah 2 tahun ke depan, dia mikir, kalau 2 tahun untung gua 25% aja, ya 100 juta, 25 juta untung gua. Lebih gede sih dari deposito, kalau dari 100 juta. Tapi kan uang gua 10M, 20M, apa artinya segitu? Terlalu kecil. Berarti harus ditambahin. Atau kalau terlalu besar, ya gue ada sih uang 100 juta. Tapi kalau nggak boleh dikurangin, nyangkut, tahun depan gue nggak makan, atau bisnis gue gawat, ditakut gue. Nah, jadi tentukan modal yang Anda nggak akan ganggu-gugat modalnya at least 1 tahun ke depan. Itu tips yang saya berikan untuk menentukan terlalu besar atau terlalu kecil. Lalu terakhir, selanjutnya adalah diversifikasi. Jadi dalam ilmu portfolio manajemen, money management kayak gitu, portfolio yang baik itu terdiri dari, ini bagi investor pada umumnya, in general, investor perorangan ya, bukan institusi, terdiri dari 3 sampai 10 saham yang terdiri dari saham dari beberapa sektor yang berbeda dengan tingkat risiko yang berbeda. Ini diversifikasi. Jadi modal Anda harus bisa buat diversifikasi. Ini saya kasih contoh diversifikasi portfolio. Dia punya 5 saham. Ada BBRI di harga 3.800, dia beli 3 lot. Nilainya 1,1 juta. Adaro 1.350, dia beli 10 lot, nilainya 1,3 juta. Friend ini 125, dia beli 50 lot, nilai 625.000, buka 1,35 juta, Antam 1,1 juta. Jadi modalnya 5,6 juta. Berarti 5,6 juta cukup. Cukup untuk apa? Untuk diversifikasi. Anda bisa punya lebih dari 1 saham, Anda punya 5 saham, dan dari berbagai sektor, berbagai ini. Kalau kita detail lagi, kalau dipetakan kayak gini kan, Antam 21%, BBRI, Adaro, Friend, Buka. Jadi pastikan jumlahnya pun cantik kayak gini. Maksudnya kurang lebih sama besar, nggak BBRI 90%, 4 lagi kecil-kecil, jangan seperti itu.
jumlahnya stabil, komposisinya kurang lebih besar kecilnya mirip-mirip kayak gitu. Kalau ada yang kecil pun yang nggak terlalu kecil dibanding yang lain. Kalau ada yang besar pun nggak terlalu besar dibanding yang lain. Kayak gitu. Jadi ini jumlah modal pas trading. Ini jadi jumlah modal yang pas itu harus bisa digunakan untuk portfolio diversifikasi. Misalnya ini diversifikasi dari BBRI. BBRI ini saham perbankan besar dan blue chip. Jadi Anda punya blue chip juga. Tadi dengan modal 5 juta bisa Anda punya blue chip. Saham buka, saham perusahaan teknologi dan saham kategori blusuk kayak gitu. Ini juga Anda punya, kan diversifikasi kan, beda-beda karakter, beda jenis. Adaro, saham pertambangan batu bara, blue chip atau second liner. Friend, saham telekomunikasi dan saham gorengan Anda punya juga. Antam, saham komoditas dan saham yang jualan mimpi mobil listrik Anda juga punya. Jadi ini komposisi portfolio Anda. Seperti itu. Jadi ini diversifikasinya. Jadi dengan modal 5,6 juta Anda sudah melakukan diversifikasi itu. Kayak gitu. Jadi misalnya Anda udah menentukan 3 poin pertama, terus Anda punya modal 6 juta, kira-kira yang pas. Cukup nggak? Cukup kalau kayak gini. Gimana kalau modal 4 juta atau 3 juta ya? Anda coba kira-kira bisa nggak nih beli BBRI atau ada blue chip yang lain dan yang lain kayak gitu. Jadi yang pasti beli cukup untuk diversifikasi. Jangan cuma bisa beli satu saham. Kalau bisa beli 3 sampai 10 saham. Dan terakhir adalah untuk melakukan diversifikasi itu harus bisa punya strategi, bisa menyesuaikan strategi. Strategi itu bisa average down, kalau turun dibeli lagi, atau average up, naik dibeli lagi. Artinya Anda nggak cuma punya satu lot. Bisa beli pertama satu lot, besok turun lagi beli lagi satu lot, besok turun lagi beli satu lot. Atau beli pertama satu lot, besoknya naik lagi, beli lagi satu lot, besoknya naik lagi, beli satu lot. Itu yang perlu dilakukan, ada strategi. Nggak semua harus average down, nggak semua harus average up. Cuman punya option untuk melakukan itu sangat baik, sangat membantu Anda. Jadi kalau ini cuma satu lot, itu kurang modalnya. Kayak gitu, kurang modalnya untuk trading. Oke, jadi kurang lebih itu yang saya mau sharing. Jadi Anda tinggal lihat nih, kalau modal Anda, ada yang tahu tabungan Anda berapa, untuk tahu invest Anda lihat. Pertama dari sisi eksistensi, berarti Anda kan punya tabungan, berarti eksis tabungan duit Anda, oke terpenuhi. Terus durasi investasi. Kira-kira untuk dari jumlah tabungan Anda berapa yang sampai setahun ke depan, saran saya setahun at least, sampai setahun ke depan nggak akan Anda butuh gunakan, bukan uang panas sampai setahun ke depan. Kalau dari 100 juta cuma 25 juta, oke, kita mulai mikir dari 25 jutanya itu. Oke, misalnya lihat lagi, itu durasi, terus signifikansi. 25 juta itu worth it nggak? Karena nggak semua worth it. 25 juta tok trading untung 10% sebulan gitu. Wah, yang notabene gede, reksadana aja nggak segitu. Untung 10% sebulan dan untung 2,5 juta itu ternyata saya nggak pengen untung 2,5 juta sebulan. Ternyata nggak signifikan. Anda ngerasa nggak itu gitu. Memang tabungan aja Anda aja yang sedikit kayak gitu. Jadi either ada perbesar atau perpendek periodenya atau coba perbesar modalnya sedikit kayak gitu. Itu signifikansi. Udah itu jangan lupa modal terlalu besar berbahaya, modal terlalu kecil juga berbahaya. Modal terlalu kecil nanti Anda ngerasa demo doang, udah itu karena terlalu kecil untungnya nggak kerasa tapi persennya gede, Anda masukin modal terlalu besar, sama aja. Anda celaka 2 kali. Jangan karena biar aman coba-coba modalnya terlalu kecil, itu pun akan berbahaya. Karena kalau Anda nggak peduli untungnya dan nggak kerasa untungnya, itu nggak guna. Kayak gitu. Selanjutnya ada diversifikasi. Harus ada bisa 3-5 saham dari berbagai sektor, berbagai kategori, ada blue chip, mau blusuk, mau gorengan, mau second liner, ada komposisinya dari sektor yang berbeda, itu juga dibutuhkan, jadi modalnya nggak bisa terlalu kecil untuk melakukan itu.
Untuk modal idealnya, selanjutnya butuh strategi. Jadi bisa beli lebih dari satu lot supaya bisa average down atau average up. Oke, itu aja. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan bisa menentukan modal yang terbaik buat Anda. Sukses selalu. Materi yang baru Anda saksikan adalah materi pengantar dari workshop belajar saham dari nol lagi. Jadi workshop ini adalah workshop yang kami buat untuk sebagai kontribusi kami menyambut banyaknya investor-investor baru yang masuk ke bursa saham. Jadi dalam kelas ini kami sebut ini adalah sekolah dasar untuk investasi saham. Kami coba mengajarkan dari dasarnya tentang investasi itu apa itu saham, dan intinya kami coba memberikan skill dasar yang perlu Anda ketahui untuk Anda bisa sukses di bursa saham. Karena kami percaya kalau dasarnya udah benar, orang kalau bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, akan tumbuh dengan sendirinya, kesuksesan akan datang dengan sendirinya kalau dasarnya sudah benar. Sementara kalau dasarnya salah, tentunya akan berbahaya, walaupun udah mencoba tinggi setinggi apapun bisa ambruk pada waktunya seperti itu. Jadi ini adalah kelas yang kami buat para investor baru atau investor-investor yang udah agak sedikit lebih lama tapi yang sudah menyadari kalau ilmu-ilmu yang dipelajari mungkin sudah tidak relevan dengan bursa saham yang baru yang berubah bisa dibilang 180 derajat di masa pandemik, setelah pandemi COVID-19 sampai saat ini, yang masuk ke era stock market 2.0. Jadi itu tujuannya. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan workshop ini materi-materinya ini adalah workshop 3 hari yang akan diadakan secara online, di mana kami coba merangkum materi-materi yang dibutuhkan dalam 3 hari. Ada ini contoh-contohnya investasi, siapa aja yang perlu, siapa aja yang tidak. Kami mencoba menjelaskan apa itu investasi, dasar-dasar investasi itu apa, dan Anda termasuk yang perlu atau yang tidak. Karena nggak semua orang perlu investasi, dan nggak semua orang cocok misalnya. Juga ada tips perencanaan keuangan dan investasi, ini juga penting. Juga teori paling dasar dari seluruh investasi, ini materi yang sangat mendasar, sangat penting bagi orang yang mau berinvestasi saham dan hampir tidak pernah diajarkan. Padahal ini teori paling dasar dari seluruh investasi. Kenapa tidak pernah diajarkan? Karena banyak orang menganggap kalau dasarnya diajarkan, kalau orang tahu dasarnya, mungkin sebagian orang akan batal berinvestasi. Kalau kami sih nggak masalah Anda batal berinvestasi, menurut kami lebih baik Anda mundur di sekolah dasar daripada udah kuliah baru nyadari nggak cocok dan mundur. Seperti itu. Ini juga kalau dari testimoni para peserta ini yang sangat berkesan, juga tipuan dan jebakan terbesar dalam investasi, pengenalan investasi saham, juga saham versus kripto, Anda cocok yang mana, itu materi-materi yang dibahas di materi Day 1. Day 2 juga akan menjelaskan mekanisme pembentukan harga saham, ini sangat penting juga, karena banyak orang yang punya pemahaman yang salah tentang bagaimana harga saham bergerak. Bagaimana menggerakkan harga saham. Dikira harga saham bergerak karena laporan keuangan, karena bursa global, karena suku bunga dan lain-lain. Itu semua salah total. Tidak seperti itu harga saham bergerak di bursa saham. Karena sebenarnya setiap orang bisa menggerakkan harga saham, termasuk Anda. Nggak ada urusannya sama laporan keuangan dan lain-lain. Dan di situ Anda akan belajar secara detail bagaimana menggerakkan harga saham. Mungkin Anda kalau punya uang cukup, Anda bisa mengatur pergerakan harga saham. Bisa menaikkan, menurunkan harga saham. Dan itu mekanisme yang ditentukan oleh BEI. Bukan saya yang menjelaskan, itu mekanismenya. Jadi Anda akan belajar tentang itu, tentang pemahaman stock market 2.0, hubungan antara kondisi perusahaan dengan pergerakan harga saham, juga dasar-dasar investasi saham juga akan dipelajari di hari ketiga, pemahaman analisa fundamental, pemahaman analisa teknikal, pemahaman analisa bandarmologi, semuanya akan dikupas, juga menjelaskan siapa itu sebenarnya bandar. Sosok yang mengatur pergerakan harga saham itu sebenarnya siapa dan apa yang perlu kita lakukan juga dijelaskan dalam workshop ini. Juga memilih tips memilih saham di era stock market 2.0, cara mengatur portfolio sederhana, tips sukses investor dan trader saham, semua akan dibahas dalam workshop 3 hari ini. Jadi basically itu materi yang kami kumpulkan. Kira-kira kalau orang baru mau invest, kira-kira butuh tahu apa aja. Sama seperti orang mau jadi dokter ya butuh SD dulu kan. Jadi di SD-nya kira-kira butuh tahu apa aja, itu yang kurang lebih kami rangkumkan dalam workshop 3 hari ini.
bagi Anda yang berminat mengikuti workshop ini investasinya sangat terjangkau. Untuk bagi Anda yang mendaftar, cepat mendaftar dapat harga early bird. Untuk satu peserta 350.000 untuk workshop 3 hari, untuk 2 peserta 500.000, dan untuk 3 peserta 600.000, dan semua uang yang terkumpul di sini akan disumbangkan untuk program kemanusiaan. Jadi ini kami bukan membuat workshop ini untuk mencari uang, jadi kami sudah menyumbangkan semua uang yang terkumpul untuk proyek-proyek kemanusiaan, dan kedepannya pun akan semuanya kami sumbangkan. Dan Anda kalau mau ikut workshop ini, Anda bukan hanya berinvestasi pada diri Anda sendiri dengan belajar tentang saham, kayak gitu, belajar saham dari nol lagi, Anda juga ikut menyumbang, mendatangkan perubahan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang mungkin nggak punya kesempatan buat trading saham, tapi ya punya kebutuhan lain yang lebih mendasar daripada trading saham. Jadi ini selama 2 tahun ini ada project-project yang udah kami bantu dari program ini. Ini ada pembangunan infrastruktur air, sumur, dan infrastruktur air di desa Oesau di Kupang Tengah. Di desa Opulah kami ikut bekerja sama membangun sumur di sini, juga pernah ikut bekerja sama ngasih stimulus untuk vaksin di awal-awal pandemi COVID-19, juga ini korban bencana alam di Ili Apu, juga ada program sumur lainnya di Kelurahan Oesau. Jadi total kami sudah bekerja sama di 6 atau sampai 8 sumur di NTT, daerah terkering di Indonesia, untuk membangun sumur, karena kami percaya itu salah satu cara menggunakan uang donasi dengan baik, di mana kita bisa sama-sama merubah kehidupan banyak orang dari sekarang sampai seumur hidup mereka, karena mereka punya air, nggak harus susah-susah cari air lagi. Seperti ini juga ada program bencana alam di tempat lainnya. Ini salah satu ininya di Kupang Timur, plakat dibuatnya kerjasama dari GPCC Foundation dan Creative Trading System. Jadi kurang lebih, ini juga di gelombang kedua COVID-19 di kasus Delta, kami juga sudah coba membantu banyak rumah sakit yang kehabisan oksigen pada saat itu, dan oksigen harganya cukup mahal. Kita juga udah sama-sama membantu untuk program ini, kayak gitu. Jadi kurang lebih itu ininya. Jadi kalau Anda tertarik, silakan Anda daftar. Anda bisa lihat di website kami, di Instagram kami, atau di kolom link description di bawah juga Anda bisa mendaftar kelas belajar saham dari nol lagi. Anda juga bisa mengajak teman Anda kalau Anda ingin investasinya lebih murah, seperti itu. Oke, sampai sini aja. Thank you. See you